Tidak dapat disangkali bahwa hari-hari yang dilalui setidaknya dalam tahun-tahun terakhir ini memberitahukan kepada kita betapa hidup ini penuh dengan beban yang berat. Berbagai macam musibah dan bencana yang melanda dan belum usai tuntas sampai hari ini. Dan bukan saja hidup penuh dengan beban yang berat, korban pun begitu banyak yang berjatuhan. Baik akibat penyakit yang melanda bumi ini, begitu pula akibat berbagai macam bencana-bencana lainnya, serta musibah yang tak henti-hentinya menyerang bumi ini. Dari musibah banjir, tanah longsor, angin puting beliung, cuaca ekstrim yang melanda, semua itu menyisakan ketakutan bagi sebagian orang. Dan tentu saja ini selalu memunculkan pertanyaan di dalam pergumulan seorang yang percaya kepada Tuhan. Di manakah Tuhan? Mengapa Ia tidak bertindak? Mengapa seolah Dia diam saja dan membiarkan semua ini terjadi dan tidak menghentikan musibah yang datang bertubi-tubi itu? Tapi apakah benar Tuhan tidak bertindak? Sesungguhnya bukan Dia tidak bertindak. Hanya kita manusia tidak begitu peka dan tidak tahu bahwa sesungguhnya Tuhan sudah lama bertindak untuk membenahi dan membereskan bumi ini serta dunia ciptaannya dari kepunahan dan dari kebinasaan. Dan untuk itulah sesungguhnya Natal terjadi. Dia mengutus Yesus Kristus untuk datang ke dalam dunia ini. Namun bila kita memperhatikan akan kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia ini, ada hal-hal yang sebenarnya ini hanya aksesori di dalam peristiwa Natal yang pertama. Namun lewat aksesori-aksesori ini, Tuhan ingin menyatakan satu pesan yang penting tentang tujuan kedatangan Tuhan ke dalam dunia ini untuk membereskan dunia yang sedang menuju kepada kepunahannya akibat bencana-bencana yang melanda. Dan semua ini memang mengundang setiap kita untuk datang kepada Tuhan. Lewat hidup yang penuh beban dan banyak korban berjatuhan, Tuhan ingin mengajak kita untuk datang kepada cinta Tuhan yang rela berkorban. Dan hari ini kita akan bersama melihat satu hal kecil dari peristiwa Natal, satu benda yang boleh dikatakan tidak terlalu diperhatikan di dalam Natal, tetapi ini memberikan pesan yang besar buat kita. Benda itu adalah kain lampin. Kita mau belajar tentang balada kain lampin. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan. Hari ini di dalam rangkaian renungan edisi Natal, kita akan bersama melihat dari Lukas pasal 2 ayat yang ke-12. Satu ayat saja, sebuah ungkapan dari para malaikat yang mendatangi gembala di padang Efrata. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Kita akan fokuskan renungan kita hari ini kepada kain lampin. Kain lampin adalah sebuah kain untuk pembungkus bayi tentu saja. Tetapi yang digunakan pada waktu Yesus lahir ini bukan kain lampin biasa. Pertama, tidak biasanya adalah kain lampin ini biasa digunakan justru untuk binatang yang tak bercacat yang baru saja lahir. Dan boleh dikatakan kain lampin ini digunakan berulang kali. Sehingga kalau digambarkan Yesus itu dibungkus dengan kain lampin, sebenarnya kain lampin yang digunakan itu bukan untuk bayi manusia, tetapi untuk bayi binatang yang baru saja lahir. Dan binatang itu yang dibungkus kain lampin biasanya adalah binatang yang tak bercacat dan tak bercela yang secara sengaja dibungkus oleh para gembala yang bertugas menjagai binatang-binatang khusus ini. Untuk kemudian hari, itu menjadi korban persembahan di rumah Tuhan.
Dan luar biasanya kain lampin yang dipakai untuk membungkus Yesus adalah sebuah kain lampin yang sangat tebal, cenderung kasar, namun menghangatkan. Dan itu membungkus begitu rupa, mencegah cuaca dingin merusak atau mengganggu kesehatan sang bayi. Jangan lupa, lahirnya Yesus adalah di sebuah kawasan yang bercuaca ekstrim. Malam sangat dingin, sehingga butuh selimut penghangat untuk bayi itu bisa bertahan hidup. Yang ketiga, kain lampin ini justru ketika diberitahukan oleh malaikat Tuhan tentang bayi yang dibungkus dengan lampin itu kepada para gembala, ini justru menjadi petunjuk yang sangat tepat dan sangat mudah dimengerti oleh gembala tentang bayi yang dibungkus oleh kain lampin. Karena di dalam kitab yang dipegang oleh para gembala yang notabene adalah bukan gembala biasa tetapi orang-orang yang sangat paham kitab-kitab sejarah, yang mereka diberitahukan bahwa dari perjanjian lama tentang menara domba atau Migdal Eder yang sering disebutkan bagi mereka, bahwa di menara domba itulah terlahir seorang juru selamat, Mesias buat dunia ini. Sehingga mereka langsung menangkap apa yang dimaksud oleh malaikat ketika dikatakan bayi dibungkus kain lampin. Makanya digambarkan di dalam Lukas pasal 2 itu para gembala langsung segera pergi dan tahu tempat di mana bayi Yesus itu berada. Karena memang tidak banyak kandang di situ, yang rupanya kandang itu menjadi semacam gua dari batu, dan juga palungan tempat makan binatang itu juga terbuat dari batu. Dan ini yang menyebabkan mereka segera bergegas pergi dan tahu kemana mereka tuju. Seolah kain lampin itu menjadi petunjuk buat mereka. Dan yang keempat, luar biasanya kain lampin itu adalah mau memberitahukan tentang bayi yang lahir ini bukan bayi biasa. Tetapi karena berkaitan dengan domba yang tak bercela atau tak bercacat yang kemudian hari akan dikorbankan di rumah Tuhan sebagai korban persembahan, maka para gembala pun seolah disingkapkan akan masa depan tentang bayi yang lahir itu, yaitu dia akan menjadi pemimpin penguasa, menjadi utusan Allah yang luar biasa, yang justru di kemudian hari bayi itu akan menjadi korban persembahan untuk Tuhan dan bagi dunia ini yang berdosa. Sebegitu jauhnya pemahaman tentang kain lampin ini seperti menyingkapkan banyak hal, petunjuk bagi para gembala, begitu juga penyingkap masa depan tentang apa yang akan dilakukan oleh Mesias yaitu Yesus. Dia akan mati jadi kurban persembahan. Pesan penting dari kain lampin itu adalah sebuah pesan tentang tujuan kedatangan Tuhan ke dalam dunia ini. Dia datang dikobarkan oleh cinta yang rela berkorban. Di tengah-tengah hidup manusia yang juga pada waktu Yesus lahir itu sedang penuh dengan beban dan sudah banyak yang jadi korban. Dan makin banyak korban yang berjatuhan, makin Tuhan bertindak dan ingin membereskannya dengan cintanya yang rela berkorban. Sehingga karena cinta yang rela berkorban itu menyalakan semangatnya untuk menjadi kurban tebusan bagi manusia yang ada ditindih oleh beban berat, dosa dan pelanggaran hidup di dunia ini. Dan bukan saja jadi kurban tebusan, maka seperti domba itu juga yang lalu kemudian akan dikorbankan, dia menjadi seperti perban kesembuhan bagi dunia. Berarti memang kehadiran Yesus Kristus yang menjadi anak Allah itu buat dunia ini adalah sebuah tindakan konkret dan memberitahu kepada kita bahwa di tengah kondisi yang sulit, di tengah-tengah hidup penuh beban, dia datang dengan cintanya yang rela berkorban untuk jadi korban tebusan dan jadi perban kesembuhan bagi dunia. Karena itu tetaplah percaya kepadanya, sandarilah dia sebagai fondasi hidupmu hari ini,
supaya engkau tidak lagi mempertanyakan mengapa Tuhan tidak bertindak, tetapi justru Tuhan sudah bertindak, sedang bertindak, dan akan terus bertindak untuk setiap kita yang sedang hidup di tengah-tengah penuh beban berat dan juga banyak korban yang berjatuhan. Tetap semangat, tetap bersandarkan kepada Tuhan. Lewat balada kain lampin ini, kita sedang dijaminkan oleh Tuhan bahwa Tuhan mengasihi kita dengan cintanya yang ajaib. Selamat hidup daripadanya dan selamat bersandar selalu kepadanya. Amin.